Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dijanjikan bekerja sebagai penyanyi di Malaysia. Seorang warga Asahan, Sumatera Utara malah menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Korban pun meninggal dunia setelah sempat meminta bantuan keluarga untuk membantu memulangkannya. Minta tolong, itulah yang disampaikan seorang warga Kelurahan Bunut, Asahan, Sumatera Utara kepada adiknya di Indonesia. Pria bernama Azwar ini memohon agar sang adik bisa membayarkan biaya denda sebesar 40 juta rupiah dan ongkos supaya bisa pulang. Azwar yang menjadi korban perdagangan orang takut dijual lagi karena tak bisa bekerja dalam kondisi sakit. Menurut pihak keluarga, korban awalnya dijanjikan oleh seseorang untuk bekerja sebagai penyanyi di Malaysia. Namun justru dijual ke salah satu perusahaan scammer di Kamboja. Korban mengaku mengalami penyiksaan dan meminta bantuan untuk bisa dipulangkan. Pihak keluarga sempat mengirimkan uang, namun kemudian justru mendapat kabar korban telah meninggal dunia. Kami sempat mengirimkan uang, Bang, sebesar 15 juta di tanggal 7 ya? Tanggal 7. Setelah 5 menit kami mengirimkan uang, dia lepas kontak, nggak ada kontak lagi, mati handphonenya. Terus kami di tanggal 13 dapat kabar bahwasanya si Azwar ini meninggal dunia. Karena dia sempat dia bilang dia tidak tahan Bang dengan penyiksaan. Kalau nggak dapat target dia kena setrum. Si Azwar ini ilegal datang ke Kamboja. Kalau untuk dipulangkan jenazahnya, pihak keluarga yang menanggung biayanya sebesar 160 juta. Kini keluarga Azwar berharap pemerintah Indonesia bisa membantu pembiayaan pemulangan Azwar agar jenazahnya bisa dimakamkan di kampung halamannya. Armendo Sinaga, Kompas TV Asahan, Sumatera Utara. Duka mendalam menyelimuti keluarga Azwar, seorang pria yang dijanjikan menjadi penyanyi malah menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Hingga kini jenazah belum berhasil dipulangkan karena biaya yang harus dikeluarkan keluarga mencapai 160 juta rupiah. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada keluarga korban yang tersambung melalui daring. Sudah terhubung bersama dengan bibi korban, Ibu Nur Hayati, dan juga adik korban yakni Abdul Aziz. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nur Hayati dan juga Mas Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan turut berduka cita dengan meninggalnya Azwar di Kamboja. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bibi Nur Hayati ataupun ke Bang Abdul Aziz selaku adik dari Azwar. Saya ke Abdul Aziz dulu. Mas Abdul Aziz, ini bisa diceritakan lebih dulu kepada kami pemirsa Kompas TV juga di rumah. Jadi sebenarnya Azwar ini awalnya berangkat hendak dijanjikan ke Malaysia untuk menjadi sebagai penyanyi, tapi justru ke Kamboja. Ini ceritanya seperti apa? Kalau ceritanya Bu, kami kan tidak pernah, dia pertama pergi dia nggak pernah ngomong Bu. Tiba 1 bulan sudah di Kamboja, dia baru memberitahu keluarga bahwasanya dia sedang berada di Kamboja Bu. Sebelum berangkat, Bibi Nur Hayati dan juga Mas Abdul Aziz, Azwar tidak pernah cerita ini saya mau berangkat kemana untuk bekerja dengan agen TKI apa, belum pernah ada cerita soal itu? Belum pernah Bu, belum pernah. Dia tidak pernah bilang dia mau pergi ke Malaysia. Tiba-tiba dia ngabarin sudah berada di Kamboja Bu. Jadi berangkat itu kalau tidak salah tepatnya tanggal berapa Azwar ini? Tanggalnya kurang ingat. Dia bulan 3 kemarin Bu, sebelum Hari Raya Idul Fitri Bu. Pertengahan bulan puasa, Bu. Oke, pertengahan bulan puasa. Setelah sempat ada komunikasi sebelumnya pada keluarga Azwar? Sebelumnya belum ada komunikasi Bu. Kepada Bibi Nur Hayati? Setelah 1 bulan di Kamboja baru memberi kabar Bu, kalau bahwasanya dia di Kamboja. Dia sedang sakit, masa itu dia sedang sakit, dan dia sempat juga mengirimkan uang kepada adiknya sebesar 1.500.000, 1.250.000 Bu.
1.250.000 itu di bulan April. April. Iya, bulan April, Bu. Di bulan April sempat mengirimkan uang Mei. ke keluarga itu 1.250.000. Apa yang diceritakan Azwar kala itu? Berarti di Malaysia tidak ada komunikasi Azwar selama ini di Malaysia? Tidak ada. ada. Dia setelah mengirimkan uang itu dia bilang ini sisa uang gaji abang kirimkan sama Mujis, baik-baik kamu ya di sana ya. Abang di sini kan kemarin? Abang di sini lagi sakit-sakitan. Setelah ngirim duit ini abang nggak ada kabar lagi, Jis. Kamu baik-baiklah di sana, Jis, katanya gitu. Cerita apa yang dikerjakan Azwar di Kamboja? Pertama dia bekerja sebagai judi online. Setelah 1 bulan bekerja di judi online, dia dipindahkan ke perusahaan scammer ini, Bu. Pernah cerita juga ke Binur Hayati atau ke Abdul Aziz, kok tiba-tiba dari yang dijanjikan di Malaysia, tapi kok tiba-tiba adanya di Kamboja? Iya, karena dia dari Indonesia ke Malaysia, Bu. Pada masa itu dia dijanjikan ke Malaysia mau sebagai penyanyi. Tahu-taunya dibawa sama agennya ke Kamboja. Agennya itu keluarga tahu dari mana? Enggak, Bu. Karena kepergian dia pun kami nggak ada yang tahu, nggak ada pamit sama keluarga. Oke, tidak ada pamit. Berarti terakhir komunikasi dengan pihak keluarga itu kapan? Di tanggal 7 Juni semalam. 7 Juni, apa yang dikomunikasikan atau diceritakan oleh Azwar kepada pihak keluarga kala itu? Dia meminta uang denda sebesar 40 juta untuk denda dia mau pulang ke Indonesia. Dan kami tidak memiliki uang sebesar 40 juta. Jadi kami minta kurang, mau 15 juta. Nggak apa-apa 15 juta dikirimkan. Katanya. Saya jamin, itu yang ngomong bosnya Azwar kali ya. Bosnya Azwar ya kan? Bosnya Azwar yang bilang, yang menjaminkan, abang kamu saya jamin pulang ke Indonesia, tapi kirimkan uang sebesar 15 juta untuk bayar dendanya. Setelah kami kirimkan di tanggal Juni uang 15 juta itu 5 menit setelah kami mengirimkan uang itu hilang kontak, Bu. Mati terus handphonenya. Lalu sampai di tanggal 13 Juni di hari Jumat jam 8 pagi kami mendapatkan kabar bahwasanya anak kami Azwar telah meninggal dunia di Kamboja dengan melompat dari gedung lantai 3. Siapa yang mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa Azwar meninggal dunia karena jatuh dari gedung lantai 3? Pihak KBRI, Bu. Pihak KBRI. Tapi kemudian keluarga sempat menceritakan sebelumnya pada awal Juni pernah kontak dengan Azwar dan keluarga atau bos dari Azwar ini meminta sejumlah uang, sudah diceritakan ke KBRI? Sudah. Apa tanggapan dari KBRI kala itu? Ya, mereka masih sedang melakukan penyelidikan, Bu, ke polisi Kamboja, Bu. Sedang BAP. Apa yang kemudian diceritakan dari KBRI, apa yang kemudian menyebabkan Azwar ini harus melompat dari lantai 3 dan akhirnya meninggal dunia? Berusaha kabur atau seperti apa? Diceritakan oleh KBRI? Tidak diceritakan, Bu. Cuman kan sebelumnya dia memberitahu pada keluarga kalau dia mendapatkan penyiksaan, Bu. Disekap dan disetrum berkali-kali. Oke. Itu aja. Oke, jadi Azwar sebelum akhirnya dikabarkan meninggal dunia kepada keluarga sempat bercerita mendapatkan penyiksaan dari siapa, Bu? Dari perusahaan scammer itulah, Bu, yang bekerja di situ semua. Bos-bosnya lah mungkin. Jadi penyiksaannya tuh berupa apa, Bu? Kalau dia tidak kejar target atau seperti apa, Azwar waktu itu cerita? Setrum, Bu. Tidak mengejar target. Tidak mengejar target, disetrum. Tidak mencapai target, kemudian disiksa begitu ya? Iya, disetrum berkali-kali, Bu. Itu cerita dia kepada keluarga. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa dibantu, membantu di sana, KBRI tidak bisa dikontak atau seperti apa? Sebelumnya belum ada, Bu.
Kami berkomunikasi dengan pihak KBRI setelah pihak KBRI mengabarkan bahwasanya anak kami meninggal di Kamboja. Tapi Azwar sempat meminta pertolongan ke KBRI atau tidak kala itu? Sempat Bu, sempat. Sempat? Sempat minta tolong, sempat Bu. Azwar pernah cerita, terus apa tanggapan atau respon dari KBRI kala itu? Belum ada dapat respon dari KBRI Bu saat itu Bu. Oke, jadi Azwar ini sempat mengontak juga KBRI, tapi kemudian tidak direspon, tidak direspon, diabaikan begitu ya? Iya Bu. Apa yang diceritakan oleh Azwar kala itu ke KBRI yang kemudian diceritakan juga kepada keluarga? Bibi Nur Hayati atau Mas Abdul Aziz? Iya, coba bisa diulangi Bu. Kala itu Azwar mengontak KBRI untuk berupaya meminta pertolongan. Dari Azwar sendiri bercerita kala itu ke keluarga seperti apa? Mengontak KBRI tapi tidak direspon, seperti apa ceritanya? Itu saya juga tahu ya, Mas. Saat itu kan dia meminta pertolongan, kan saya bilang, Bang, cobalah Bang, minta pertolongan KBRI. Bang Azwar ini ngomong, iya Di, abang udah coba minta bantuan sama KBRI, cuman belum ada respon dari KBRI Di, katanya gitu Bu. Oke, baik. Azwar juga cerita di sana Azwar tidak hanya sendiri, ada juga warga negara Indonesia lain atau seperti apa? Kalau itu katanya banyak juga Bu orang Indonesia di sana Bu. Jadi mereka disekap di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah gedung atau bagaimana ceritanya? Tidak bisa keluar? Mereka disekap di sebuah gedung, terus mereka nggak bisa kemana-mana, memang jadi nggak bisa keluar di gedung. Oke, berarti ada juga penjagaan di sana ya yang tidak memungkinkan Azwar dan juga teman-teman WNI lainnya untuk bisa keluar dari dalam lokasi tersebut ya? Iya Bu. Oke, terakhir, nah ini bagaimana setelah sempat ditransfer juga ke pihak sana, perusahaan di sana karena sempat mentransfer 15 juta juga ya, Bi Nur Hayati ya. Tapi kemudian tidak ada kabar, kemudian KBRI mengatakan sudah meninggal dunia. Pihak keluarga seperti apa? Inginnya dikembalikan lagi kembali ke tanah air jenazah Azwar untuk dimakamkan di tanah air. Apa respon KBRI kala itu? Pihak KBRI masih menunggu kabar dari penyidik, Bu. Apa katanya? Tidak bisa dipulangkan ke Indonesia? Bisa, katanya bisa, tapi butuh proses karena kan masih dalam penyidik kepolisian Kamboja. Kalau mau dikembalikan ke Indonesia, kita butuh waktu lama. Terkait dengan 160 juta rupiah itu, benarkah baru bisa dipulangkan ketika menyetorkan uang 160 juta rupiah dari pihak keluarga? Begitulah Bu katanya. Itu diserahkan kepada siapa? KBRI atau seperti apa uangnya? Itu semalam belum sempat kami bicarakan sampai ke situ. Cuman kayaknya kalau memang pihak keluarga mau minta dipulangkan jenazah ini dengan secara cepat, harus dana dari keluarga sebesar 160 juta. Itu kata siapa Bu Bi Nur Hayati? Yang datang semalam tuh KBRI atau Kemenku gitulah Bu, Kemenlu gitulah Bu. Jadi dari pihak di sana begitu ya, kalau mau dipulangkan secara cepat harus mengeluarkan uang 160 juta rupiah. Iya. Baru bisa dengan biaya sendiri karena memang Azwar ini alasannya tidak bisa dipulangkan difasilitasi negara karena memang non prosedural berangkatnya. Iya Bu, iya. Begitu alasan mereka? Iya Bu, iya. Oke, apa terakhir yang ingin Anda sampaikan dari pihak keluarga? Saya berharap tentu saja pemerintah pusat juga mendengar bagaimana keluhan dan juga harapan dari pihak keluarga Azwar untuk bisa jenazah Azwar ini dipulangkan untuk dimakamkan di tanah air. Seperti apa Bi Nur Hayati dan juga Abdul Aziz? Harapan keluarga Bu,
Kami memohon sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta menteri-menterinya. Kami minta bantuannya untuk dipulangkan anak kami ke Indonesia. Itulah harapan kami, Bu. Kami juga dari keluarga tidak mampu, Bu. Kalau harus dari kami, uang sebesar itu kami pun juga tidak punya. Kami memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mohon dibantu kami, Bu. Maaf Pak, mohon dibantu kami. Oke, kalau dari Mas Abdul Aziz, berarti pihak keluarga tidak punya uang sebesar 160 juta rupiah itu. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk bisa kembali kakak Anda, abang Anda, Azwar ini bisa kembali untuk bisa dimakamkan di tanah air? Kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk berpulangnya jenazah abang saya bernama Azwar untuk ke Indonesia. Kalau untuk biaya kami keluarga tidak mampu untuk mencukupin biayanya, Pak. Oke, keluarga dari almarhum Azwar berharap pemerintah pusat bisa melakukan bantuan untuk mengirimkan jenazah Azwar ini kembali ke kampung halaman di Asahan, Sumatera Utara untuk bisa dimakamkan oleh pihak keluarga karena keluarga tidak ada dana begitu untuk bisa mengeluarkan uang sebesar 160 juta rupiah. Terima kasih. Binur Hayati sudah bergabung bersama kami. Abdul Aziz, terima kasih. Semoga pemerintah pusat melalui tayangan ini bisa melihat bagaimana harapan dan juga permintaan dari keluarga Azwar. Terima kasih Binur Hayati dan juga Nur Aziz. Selamat ulang tahun ke-60 untuk harian Kompas ID. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, harian Kompas tetap setia, menjunjung integritas dan memberi makna pada setiap